Shalom Glow Youth, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Dia, untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita buka untuk Tuhan Yesus mengurapi kita. Kita angkat satu pujian, tak ada yang mustahil bagi Yesus. Haleluya. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Terbukti dalam kesesakanku.
mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Kita tundukkan kepala kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami, di setiap musim hidup kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada, dekat dengan kami, memelihara kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Sore hari ini kami tidak sabar Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Urapi kami, berkati kami dengan berkat sorga. Berkaryalah Roh Kudus dalam hati kami. Apa yang dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus? Penyakitkah, aniayakah, kelaparankah, penderitaankah, tekanankah? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus. Termasuk pada malam hari ini, sore hari ini Tuhan, kami mau menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus. Engkau tidak dapat dipisahkan, dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu Tuhan, berkaryalah. Kami ingin bertemu dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Ada pemulihan yang terjadi, ada kelepasan yang terjadi, ada kekuatan yang baru yang akan kami terima pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah memasukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari semua teman-teman Gloriut yang percaya, katakan Amin. Haleluya. Mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom Gloriut. Mari saya undang semuanya yang lagi duduk mungkin berdiri, kita akan memuji Tuhan. Mari kita mulai lagu. Bentengku tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, Kau gunung batuku. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tangan-Mu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. kita punya Tuhan yang benar, amin.
percaya kalau kita punya sahabat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Katakan, I am a friend of God. Yes, I am a friend of God. Ayo. Hey. He's our friend. Who am I that you are mindful of me, that you heal me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. You are mindful of me, that you hear me when I go. Is it true that you are thinking of me? How you love me, Lord, love me, yeah. It's amazing. How you love me. Whoa, it's amazing. Say it's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. Yeah, yeah. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Say God Almighty, oh God, Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Says He's God Almighty, God Almighty, Lord of glory. Thank you, Jesus. You have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. Yeah. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Selamat menyaksikan Glow You TV. Tuhan Yesus memberkati.
Raja kami, penyelamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa pujian sembah kami menjadi doa yang harum di bait-Mu yang kudus Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophet. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dark. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty,
untuk memberkati kita pada hari ini melalui pujian yang indah. Haleluya. Even though the fig trees have no fruit, and no grapes grow on the vines, even though the olive crop fails and the fields there's no corn, even though sheep all die and the cattle stall are empty, I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. The Lord gives me strength. He makes me feel to the pasture deer and makes me safe on the mountain because the Lord is my The fig tree has no fruit, and no grapes on the vines. Even though the olive crops fail, and the fields produce no corn, even though the sheep all die, and the cattle stalls are empty, I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. The Lord gives me strength. He makes me silver as a deer and makes me safe on the mountain because the Lord is my strength. I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. The
dalam suasana apapun, kondisi apapun, situasi apapun, kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar dan agung. Anugerah-Mu yang tak pernah terputus dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana ada. Kami bersyukur atas segala kehadiran-Mu Tuhan di ibadah online ini. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang mengharumkan kerajaan surga dan berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semuanya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Biarlah kami melakukan sesuai dengan ketepatan firman-firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Urapi satu persatu anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini dengan urapan yang baru, minyak baru dan anggur yang baru. Urapan Roh Kudus menyertai kami sehingga kami diberi hikmat marifat, diberikan pengertian akan firman Tuhan. Sehingga kami melakukan semua apa kehendak Tuhan sesuai dengan ketepatan. Berkatilah kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada WL, singer dan semua pemain musik. Kita sudah menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Nggak terasa kita sudah masuk di bulan baru. Wow. Di bulan ke-11 November. Ya. Nggak kerasa. Bulan depan kita akan Natalan. Apa yang sudah dipersiapkan Natalan masing-masing di rumah? Di suasana pandemi COVID-19 ini, jangan menghilangkan sukacita kita. Amin. Kita tetap bersukacita seperti lagu tadi katakan. Kita harus bersukacita. Makanya bulan November ini adalah bulan sukacita kita. Ya. Tema yang diberikan kepada saya, sukacita sejati. Rupanya ada macam-macam sukacita ya. Pertanyaan dari saya, momen apa yang paling membuat kalian merasa sukacita? Ada momen-momen tertentu? Contohnya mungkin kalian dapat hadiah baru sukacita. Ya. Lulus ujian, sukacita. Dapat kerjaan, sukacita. Naik kejabatan, sukacita. Di wisuda, yang belum di wisuda, ayo tiba-tiba di wisuda, sukacita dapat gelar sarjana. Atau banyak alasan lainnya. Ya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah berapa lama sukacita itu bertahan dan dapat kalian rasakan. Apakah sukacita yang dihasilkan dari beberapa momen yang saya sebutkan tadi itu terus menerus? Jawabannya tentu tidak, ya kan? Kadang-kadang kita satu momen, saya merasakan naik pangkat, sukacita, kan? Tapi nggak selamanya. Pada hari itu diumumkan saya dapat pangkat, saya dapat sukacita. Saya dapat jabatan baru, saya sukacita. Saya diberi berkat oleh orang, saya sukacita. Tapi sukacita nggak lama. Paling bantu sebulan. Ya. Atau kita jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Dikasih tiket gratis dan lain sebagainya. Paling selama perjalanan, bahkan ada yang ngomel juga karena kecapean. Ya. Jadi sukacita yang dunia berikan, itu hanya sementara sifatnya. Sama-sama katakan dengan saya, sementara. Ya sementara. Tidak akan bertahan lama.
Ya, lalu mana manusia mendapatkan sukacita yang sejati itu yang mana? Sukacita sejati itu selamanya. Kalau kita mau dapatkan sukacita sejati, tentunya datangnya dapat diperolehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Sukacita sejati itu ada di dalam Tuhan. Makanya di dalam Filipi 4 ayat 4 jelas dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Karena itulah sukacita sejati. Ketika kalian bersukacita di dalam Tuhan, itu sukacita yang sejati. Ya. Sukacita itu adalah ciri dari anak-anak Tuhan. Ya. Kalau engkau mengatakan aku anak Tuhan, tapi hidupmu tidak pernah sukacita, engkau bukan anak Tuhan. Anak Tuhan itu pasti hidupnya selalu sukacita. Sekali lagi, katakan ingat saya. Saya sebagai anak Tuhan, ayo katakan dong. Aduh, di rumah aja kok malu-malu. Ayo, kita katakan yang keras. Saya sebagai anak Tuhan, ya. Saya punya ciri, karakter, selalu bersukacita. Makanya Filipi 4 ayat 4 katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Jadi sukacita itu penting anak-anakku sekalian. Para pemirsa di rumah. Kalau kau mendengar firman ini. Kalau kau mengikuti ibadah ini. Bersukacitalah. Ya. Saya ingin kalian coba setiap hari bikin catatan gitu. Sehari berapa kali kalian bersukacita? Berapa kali kalian kesel? Berapa kalian kecewa? Berapa kalian sebel? Berapa kali kalian duka cita? Nggak enak. Coba. Di situ kalian akan tahu apakah kalian anak Tuhan atau bukan. Ketika kalian sukacitanya banyak, sehari itu, setiap hari kalian sukacita banyak, dibandingkan duka cita, dibandingkan sebel, kecewa, putus asa dan lain sebagainya, berarti kalian anak Tuhan. Tetapi kalian ketika lebih banyak duka citanya, lebih banyak sebelnya, lebih banyak keselnya, betenya dan lain sebagainya, kalian bukan anak Tuhan loh. Ya. Kalau anak Tuhan itu pasti punya ciri selalu bersukacita. Sukacita itu kekuatan buat kita. Sukacita itu ada lahir dari Roh Kudus. Roh Kudus berbuah, Galatia 5 ayat 22. Salah satunya sukacita. Ya. Habis kasih, sukacita dan seterusnya. Jadi yang membuahkan sukacita itu ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam hidupmu, di dalam tubuhmu, di dalammu, di dalam gerejanya Tuhan, di dalam bait sucinya Tuhan, di dalam kita semua yang disebut anak-anak Tuhan. Amin. Jadi sesuram apapun situasi yang ada di sekitar kita, apalagi sekarang, COVID-19. Ya, kena lagi, ada yang kena, dan lain sebagainya. Ya, tetapi pernyataan dari saya, karena ini ditulis di dalam firman Tuhan, kita seharusnya tidak terpengaruh suasana hati kita. Tetap kita bersukacita karena sukacita itu buah Roh Kudus. Amin. Pertanyaan berikutnya, apa? Siapa yang selalu bersukacita itu? Ya. Saya cari di Alkitab dan saya temukan jawabannya luar biasa. Banyak jawabannya. Tapi saya ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, orang yang benar.
Orang-orang benar selalu bersukacita dan mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Jadi orang yang suka bersukacita orang benar. Kalau kalian sedih terus, kalau kalian duka cita, kalau kalian bete terus, kalau kalian sebel terus, kalau kalian kecewa terus, itu bukan orang benar. Tetapi kalau kalian selalu sukacita, kalian ada orang benar. Mazmur 68 ayat 3. Berikutnya, siapa yang selalu bersukacita? Orang yang disembuhkan dan dipulihkan. Mazmur 30 ayat 11. Orang yang selalu disembuhkan dan dipulihkan. Dan kita adalah bagian dari itu. Amin. Kalau kita sekarang masih ada, itu karena disembuhkan, dipulihkan. Siapa lagi yang orang selalu bersukacita? Orang yang memberikan persembahan. 1 Tawai 29 ayat 9, 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Raja Daud sangat bersukacita. Makanya dalam 2 Korintus 9 ayat 7 katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan memberikan persembahan, apapun bentuknya, apalagi di hari minggu pertama bulan November ini, ya kan? Kita harus memberikan persembahan persepuluhan. Silakan juga bisa memberikan persembahan apapun, ya? Persembahan sukarela, ya, persembahan diakonia, persembahan apapun. Kita harus datang memberi dengan sukacita. Ya. Nanti kita akan memberikan persembahan, harus sukacita. Haleluya. Katakan, aku akan memberi korban persembahan dengan sukacita. Aku akan datang kepada Tuhan dengan korban perpuluhan dengan sukacita. Aku melakukan itu bukan karena Tuhan miskin, bukan karena Tuhan tidak punya, tapi karena ketaatan, karena perintah Tuhan yang harus aku lakukan. Amin. Haleluya. Siapa yang selalu bersukacita? Orang yang beribadah kepada Tuhan. Mazmur 100 ayat 2. Jadi kita nih sekarang, orang yang beribadah kepada Tuhan, kita harus beribadah dengan sukacita. Saya nggak mau ada yang hatinya kesel. Hatinya malah marah sama orang tua. Marah sama adik, marah sama kakak. Marah sama orang yang di rumah, marah sama siapa aja. Buat apa? Kita beribadah kepada Tuhan harus dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tadi kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Setiap kita beribadah kepada Tuhan harus dengan sukacita. Setiap pagi bangun tidur berdoa harus dengan sukacita. Baca firman Tuhan dengan sukacita. Berbicara dengan Tuhan Roh Kudus harus dengan sukacita. Itu kehendak Tuhan. Ya. Kita ibadah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya pasti dengan sukacita. Berbeda dengan ibadah yang lain. Ya. Ibadah orang Kristen pasti sukacita. Ya. Diiringi puji-pujian dengan gambus dan kecapi kata firman Tuhan, dengan musik dan tarian, ya. Kenapa? Karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian orang percaya. Amin. Jadi ketika kita puji Tuhan, kita bersukacita karena ada Tuhan hadir. Lanjut, siapa yang suka bersukacita? Orang yang namanya terdaftar di sorga. Lukas 10 ayat 20. Murid-muridnya sudah keliling, bersaksi, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan lain sebagainya. Dan Tuhan bilang, dan mereka datang kepada Tuhan dan lapor. Ya kan?
Apa kata Tuhan? Kamu, ya kan? Tuhan bilang di dalam Lukas 10 ayat 20. Namun demikian kata Tuhan Yesus, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu. Jadi murid-muridnya setelah keliling, dia mengusir roh-roh jahat. Mengeluarkan roh jahat dari tubuh-tubuh orang berdosa. Roh jahat semua takluk. Karena memang itu firman Tuhan. Ya. Tetapi kata Tuhan, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Nama kita ada terdaftar di sorga. Jadi kita harus selalu bersukacita. Ya. Berikutnya, Yohanes 20 ayat 20. Tadi Lukas 10 ayat 20, sekarang Yohanes 20 ayat 20. Firman Tuhan gini bilang. Dan sesudah berkata demikian, menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Kita setiap hari selalu melihat Tuhan. Ciptaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang hebat, firman Tuhan yang digenapi. Jadi kita harus sukacita karena kita bisa melihat Tuhan. Siapa yang selanjutnya yang selalu bersukacita? Orang yang mendengar dan melihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ketika engkau anak-anakku sekalian hidup dalam kebenaran, orang tua kalian penuh sukacita yang lebih besar, sangat besar diterima. Ketika saya sebagai youth pastor kalian mendengar bahwa hidup kalian benar, hidup benar tahu kan? Berarti hidup tidak dalam kegelapan, hidup tidak dalam kedagingan, hidup tidak dalam dunia fana. Tetapi hidup di dalam Roh Kudus, hidup di jalan dan kebenaran itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup dekat Tuhan. Hidup melakukan firman Tuhan. Hidup memuji Tuhan. Hidup menyembah Tuhan. Hidup yang selalu bersaksi. Hidup yang selalu cinta sesama manusia. Hidup di dalam kebenaran. Tidak melakukan kesalahan. Bukan kebetulan. Betul dan benar beda. Ya. Tapi benar, bukan kebetulan. Ya kan? Orang-orang tua kita, saya sebagai youth pastor kalian, tentunya Tuhan Yesus Kristus bersukacita. Makanya hiduplah dalam kebenaran, apalagi di akhir zaman ini, di situasi COVID-19 pandemi ini. Banyak hal-hal yang setan coba menyeret kita untuk kita hidup dalam kekeliruan, untuk hidup kita dalam kesalahan. Untuk hidup kita dalam kenajisan. Hidup kita dalam dosa. Oleh sebab itu, hiduplah tetap anak-anakku sekalian. Dekat dengan Tuhan. Tetap komunikasi berdoa dengan Tuhan. Roh Kudus. Tetap baca firman Tuhan. Ya, tetap setia iring Tuhan. Makanya saya tegaskan di sini tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Kenapa tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita? Karena Tuhan memilih kita dan menebus dosa kita. Lukas 19 ayat 6, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesuslah yang memilih kita. Amin. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Dahsyat. Saya berkali-kali katakan ketika saya dipilih dari 400.000 polisi di Indonesia, ya, untuk dinaikkan pangkat. Saya senang. Itu manusia yang memilih. Tapi saya lebih senang lagi ketika saya dipilih Tuhan. Kenapa? Karena dosa saya ditebus Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk perjamuan kudus nanti.
Tuhan sudah menebus dosa kita, anak-anakku sekalian. Ketika Tuhan menebus kita, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya, dengan tubuhnya yang terpecah, dengan nyawanya, agar kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia tidak binasa, tidak masuk neraka, tidak ikut setan, tidak dibelenggu lagi, dijajah setan, tetapi kita dibebaskan oleh darah Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Katakan semua yang di rumah, haleluya, puji Tuhan. Aku orang merdeka, aku sudah ditebus dosaku. Amin. Makanya gak ada lagi alasan untuk tidak bersuka cita. Berikutnya, tidak ada alasan untuk bersuka cita karena upah besar di sorga. Tuhan Yesus Kristus telah menyediakan tempat di sorga. Kita sudah dicatat di dalam daftar buku kerajaan sorga. Ini dia pewaris kerajaan surga. Karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Ini dia orang yang sudah dipilih Tuhan. Ini dia orang yang sudah ditebus dari dosa. Dicatat itu. Ini orang yang akan menerima upah besar. Dan Tuhan ketika naik ke surga. Yesus Kristus ketika dia naik ke surga. Dia katakan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan. Yesus Kristus. Kita sudah disiapkan, disediakan mansion, tempat yang indah di surga. Yang percaya katakan amin. Haleluya, amin. Kita sudah disiapkan tempat di surga. Semua agama cari surga. Dan dia tidak dipastikan dapat surga. Tapi orang benar, orang percaya, anak-anak Tuhan, orang yang selalu melakukan firman Tuhan, yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, saya pastikan dia telah dicatat dalam buku kehidupan, mendapat upah di sorga, dan telah Tuhan sediakan tempat di sorga. Haleluya. Maka bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Amin. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan kasih umur panjang dan kesehatan dan kekuatan. Yakobus 11 ayat 8. Apalagi di dalam situasi sekarang. Kalau kalian di rumah semua dalam keadaan sehat, masih kuat. Tidak ada alasan tidak bersukacita. Kita selalu bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sehat. Di dunia ini banyak yang tertular COVID-19. Tapi sampai detik ini dan selama-lamanya, aku bersukacita karena Tuhan memberikan aku umur panjang, kesehatan dan kekuatan. Amin. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersukacita karena berikutnya Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Banyak hal-hal perkara besar yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita masih bisa beribadah hari ini itu perkara besar. Kalau kita masih bisa bangun tidur dengan sehat itu perkara besar. Kalau kita masih bisa makan itu perkara besar. Kalau kita masih bisa menghirup oksigen gratis itu perkara besar. Ya kan? Kalau kita ada sebagaimana kita ada itu karena perkara besar yang Tuhan berikan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Berikutnya karena tiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mazmur 118 ayat 24. Jadi ketika kita bangun, anak-anakku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, ya, katakan inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Jadi setiap hari itu sukacita kita. Karena Tuhan yang menjadikan hari itu. Amin. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Karena apa? Ya, karena ada orang yang bertobat. Ya, ingat. Ada kisah tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 32.
Dia pulang ke rumah bapaknya, dia bertobat. Dia pergi meninggalkan bapaknya, dia jatuh, melarat. Karena bapaknya itu sebenarnya dia orang kaya. Dia kembali lagi ke bapaknya, dia bertobat. Bapaknya bilang, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, jadi saksi-saksi Tuhan. Jadi penjala jiwa. Jadi penuai jiwa-jiwa yang terhilang. Di sekitar kalian, di luar kalian. Kalian bisa melakukannya dengan media sosial, dengan internet, dengan apapun. Ya. Kenapa? Karena ketika satu orang berdosa bertobat, firman Tuhan katakan, lebih daripada sukacita 99 orang benar tidak memerlukan pertobatan. Lukas 15 ayat 7. Di Lukas 15 ayat 10-nya, Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat karena satu orang berdosa yang bertobat. Karena ada pertobatan orang-orang, maka ada sukacita. Kita teruskan. Ternyata sukacita sejati itu sama dengan sukacita penuh. Yohanes 3 ayat 29. Yohanes Pembaptis katakan, yang empunya mempelai perempuan. Siapa itu yang punya mempelai perempuan? Kalau bicara soal perempuan, wanita di Alkitab, itu gambaran dari gereja, gambaran dari kita semua. Ya, gambaran dari anak-anak Tuhan. Jadi yang empunya mempelai perempuan artinya yang punya kita semua ialah mempelai laki-laki. Siapa yang mempelai laki-laki? Itu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 29 katakan, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Ya. Kita selalu mendengar suara Tuhan, firman Tuhan. Kita sukacita loh. Ya. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ketika kita mendengar firman Tuhan, sukacita kita jadi penuh. Itu sukacita sejati. Kalau orang mendengar firman Tuhan, terus tidak sukacita, heran. Ya. Itu bukan empunya mempelai laki-laki. Kita ini punya mempelai laki-laki. Makanya dalam Yohanes 15:1 katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan ingin kita memiliki sukacita sejati, yaitu sukacita yang penuh. Nggak setengah-setengah, nggak seperempat, nggak 3/4, tapi penuh full. Kalau perlu luber, ya kan? Makanya Tuhan bilang, untuk dapat sukacita penuh, kita harus menuruti perintah Tuhan. Orang yang bersukacita sejati, sukacita penuh itu, dia orang yang suka menuruti perintah Tuhan. Di ayat 10-nya, Yohanes 15:10. Apa perintah Tuhan? Di ayat 12, inilah perintah Tuhan, inilah perintahku kata Tuhan. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kita oleh Tuhan disuruh saling mengasihi. Ya. Ketika kita mengasihi sesama manusia, ketika kasih orang yang belum beruntung, ketika kasih kita mengasihi mami papi, kita mengasihi kakak adik kita, keluarga kita, mengasihi tetangga kita, mengasihinya bukan eros ya, mengasihi agape, ya, mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, itu yang dilakukan. Kita akan penuh sukacita. Makanya Tuhan bilang di ayat Yohanes 16 ayat 24, banyak orang yang nggak punya sukacita. Kenapa? Karena sampai sekarang belum pernah meminta sesuatu pun di dalam namaku. Makanya hari ini saya minta kalian, mintalah, maka kamu akan menerima apa yang kamu minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Dan sukacita sejati itu sama juga dengan sukacita sempurna. 1 Yohanes 1 ayat 4. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, kata Rasul Yohanes. Supaya apa? Supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kalau sekarang kalian bisa ngetik ya, di handphone kalian. Beritakan firman Tuhan, tuliskan firman Tuhan.
Supaya apa? Supaya sukacita kamu menjadi sempurna. Yuk kita baca 1 Yohanes ayat 1 ayat 1-nya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Tentang firman hidup. Tentang Yesus Kristus. Firman hidup itu Yesus Kristus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi semua rasul-rasul, murid-murid Yesus yang di dalam Alkitab menuliskan surat-suratnya, itu menuliskan semuanya tentang firman hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka mengalami, bergaul, bahkan meraba Tuhan Yesus katanya. Ya. Dan ketika mereka menuliskan, memberitakan firman hidup itu, Injil itu, sukacitanya sempurna. Oleh sebab itu, beritakan firman Tuhan, saksikan firman Tuhan. Kalian bisa di medsos, ceritakan semua keajaiban Tuhan, cinta kasih Tuhan. Supaya sukacitamu menjadi sempurna. 2 Yohanes. Tadi 1 Yohanes, sekarang 2 Yohanes 1 ayat 12. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, yaitu tentang firman hidup, yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang kebaikan, kasih, anugerahnya Tuhan Yesus Kristus. Aku tidak mau melakukan dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri. Artinya berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurna sukacita. Ketika saya memberitakan firman Tuhan ini, sukacita saya sempurna. Ketika engkau bersaksi, memberitakan firman Tuhan kepada siapapun, sukacitamu sempurna. Haleluya. Ya. Jadi setelah menulis, bukan menulis saja, mengetik di handphone buat mengetik saja, tapi kalian juga harus berbicara langsung, face to face dengan orang yang mau diselamatkan oleh kalian. Terakhir, Filipi 2 ayat 2. Setelah ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya panggil pemain musik. Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apa? Hendaklah kamu sehati sepikir di dalam satu kasih. Satu jiwa, satu tujuan. Artinya berkali-kali saya katakan di awal tahun. Tahun 2020, 2020. 2 itu artinya unity. Ya. Unity sepakat. Dan di sini dikatakan sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Utamakan Tuhan Yesus Kristus. Prioritaskan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu supaya sukacitamu sempurna. Tuhan memberkati kalian semua. Haleluya. Kita masuk perjamuan kudus. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak aku mengerti, sekarang kau buat mengerti itu. Yang dulu tak aku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Semuanya katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur kepada Tuhan. Beri syukur hanya bagimu ya
Yesus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas segala firman Tuhan, untuk mengajarkan kami tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena itulah sukacita sejati. Karena itu adalah buah Roh Kudus. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersukacita, karena segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu, segala penembusan dosa-Mu, segala cinta-Mu, sehingga kami memiliki sukacita yang penuh dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau menginginkan kami sukacita, biarlah kami selalu bersukacita setiap hari. Kami meteraikan semua firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, termeterai kepada anak-anak-Mu, kepada orang-orang pilihan, kepada orang-orang yang telah diselamatkan. Sore hari ini memasuki awal bulan November 2020, kami akan lagi mengingat cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu sempurna, yang begitu membuat kami menjadi orang merdeka. Kami akan masuk prosesi perjamuan kudus. Hamba urapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua anggur dan roti yang telah dipersiapkan oleh anak-anak-Mu. Mari kita genggam. Hamba urapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah anggur ini menjadi darah-Mu, roti ini menjadi tubuh-Mu. Kami akan masuk proses perjamuan kudus. Pegang cawan dan roti di tangan. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Pegang roti. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. 1 Korintus 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku dan yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi hari ini kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari kita pegang roti, angkat di atas kepala tinggi-tinggi sebagai tanda kita menyatakan otoritas kuasa Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dan ini roti ada tubuh Tuhan. Kita angkat roti sekepada bersama-sama dengan iman. Kita berdoa, dan anak-anakku sekalian, semua pemirsa, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh-Mu yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku, hatiku, pikiranku, perkataanku, dan masa depanku dibaharui. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh-Mu yang terpecah, penyakitku telah disembuhkan. Dengan iman,
Aku nyatakan, aku tidak akan terkena COVID-19, kanker, tumor, leukemia, pendarahan dan stroke. Aku tidak akan dirawat di ruang ICU dan tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku, paru-paruku, ginjalku, leverku, syarafku, gula darahku, kolesterol darahku, pencernaanku, tulang-tulangku, kulitku, dan semua organ tubuhku sehat. Segala kelemahanku, segala kutuk penyakit, dan penderitaanku sudah Yesus selesaikan di kayu salib. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuhmu yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari anak-anakku sekalian, saudara-saudara semua, kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Kita makan. Haleluya, haleluya. Pegang cawan tangan kanan. 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 27. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ampuni semua orang-orang yang menyakiti kita, orang yang telah membawa kita akan perbuatan tidak berkenan. Mari kita lepaskan pengampunan dan lupakan, karena kita akan masuk dalam perjamuan. Kita angkat cawan perjanjian di atas kepala tinggi-tinggi sebagai bukti otoritas darah Kristus berkuasa atas segala kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa dan ikuti doa yang saya ucapkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tertumpah. Karena melalui darah-Mu, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, tetapi milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah-Mu, segala kuasa kegelapan telah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, disantet, dan diguna-gunai. Kuasa Tuhan memagariku dan menjagaiku, keluargaku, pekerjaanku, usahaku, serta masa depanku. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah-Mu, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan.
dan akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan serta berjalan dalam mukjizat Tuhan setiap hari. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah-Mu, hidupku dipulihkan dan disempurnakan. Sehingga aku layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah. Kita akan minum bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Allahku, ya Tuhan, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, atas perjamuan kudus ini. Kami sudah bersukacita, mendapatkan sukacita sejati, sukacita penuh, sukacita yang sempurna. Kami bersyukur atas itu. Haleluya, amin. Kini tiba saatnya, nanti kalian setelah kebaktian dapat memberikan offering, persembahan kalian dengan sukacita. Jangan lupa. Nanti isi, nanti di sini, ya, mana ya? Ada nomor rekening yang kalian bisa kirim. Perpuluhan, persembahan dan lain sebagainya. Beri dengan sukacita. Amin. Haleluya. Kita akan masuk doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan Roh Kudus, penolong yang setia. Kami bersyukur di akhir ibadah kami. Kami sudah diberkati Tuhan luar biasa. Dan kami sudah dibekali darah dan tubuh-Mu untuk kami memasuki bulan baru di bulan November ini. Dan kami percaya Tuhan akan senantiasa menjaga kami, beserta dengan kami. Karena Tuhan Roh Kudus ada dalam hidup kami. Karena Tuhan Roh Kudus ada dalam tubuh kami. Sehingga kami akan diberi kekuatan, kesehatan yang sempurna yang datang daripada-Mu. Dan terlebih kami punya sukacita yang sejati. Sukacita yang penuh, sukacita yang sempurna. Untuk itu biarlah kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan. Biar kami mendapat sukacita sejati, sukacita penuh, sukacita yang sempurna. Karena sukacita itulah, itu menjadi imun kekebalan tubuh kami. Melawan segala virus jahat, COVID-19. Sehingga hidup kami tetap sehat, kuat, produktif, berkarya, kreatif, inovatif. Dan hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Diberkatilah semua Tuhan yang telah mengambil bagian di dalam ibadah online. Mulai dari pemain musik, singer WL, sound, kameramen, dan semua yang tidak bisa hamba persebutkan satu persatu. Biar Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanannya.
Di dalam kehidupannya, di dalam profesinya, di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, di dalam apapun juga. Jadikanlah anak-anak muda ini menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Seperti Timotius dan raja-raja muda Israel. Yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka diberkati luar biasa. Tuhan mengangkat mereka menjadi kepala bukan jadi ekor. Begitu juga Tuhan memberkati gereja kami, GBI Glow. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Pendeta Gilbert Lemenong dan keluarganya sebagai gembala kami. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera, hikmat marifat, berkat berlimpah turun ke hamba-Mu ini. Sehingga hamba-Mu ini dipakai semakin hari semakin luar biasa. Banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan, dimenangkan, diselamatkan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan melalui gereja kami. Banyak menjangkau segala jiwa-jiwa, menjangkau semua orang, sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke pedalaman-pedalaman, dapat mendengarkan firman Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Diberkatilah semua orang yang telah memberkati melalui persembahan, terutama anak-anak-Mu, generasi-generasi muda, Glow Youth, yang telah memberikan perpuluhan, memberikan persembahan diakonia, memberikan persembahan kasih, memberikan persembahan apapun. Tuhan membalas dengan lipat kali ganda. Lihatlah ketaatan mereka Tuhan. Karena mereka melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Diberkatilah semua hamba-hamba Tuhan, pastoral, pelayan-pelayan Tuhan, semua divisi-divisi, semua bagian-bagian, khususnya para pengurus Glow Youth. Tuhan kiranya menurunkan berkat, kasih, damai sejahtera, kekuatan dan kesehatan. Bahkan mereka semakin hari semakin menyala-nyala jiwanya, rohnya. On fire dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan api Pentakosta-Mu. Sehingga mereka para pengurus ini melakukan segala pelayanannya bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus semakin dibesarkan, kami semua pengurus semakin dikecilkan. Tuhan Yesus Kristus semakin diagungkan, kami semakin tidak terlihat. Sebab itu sembunyikan kami di belakang salib-Mu Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin rendah hati. Bukan menjadi hakim, tetapi menjadi pelayan Tuhan. Bukan menjadi penguasa, tetapi menjadi hamba Tuhan. Bukan menjadi arogan, tetapi kami semakin hari semakin rendah hati. Sehingga hidup kami sukacita sejati, sukacita penuh, sukacita yang sempurna ada dalam hidup semua para pengurus Glow Youth. Diberkatilah keluarga besarnya, diberkatilah semua mata pencahariannya, diberkatilah semua profesinya, diberkatilah apapun yang diinginkannya. Tuhan katakan minta hari ini, maka Tuhan akan memberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan sukacitanya menjadi penuh. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terlebih kami berdoa buat semua jemaat-jemaat Glow Youth dimanapun mereka berada. Berikan roh kerajinan Tuhan untuk mengikuti ibadah yang kami lakukan, yang kami selenggarakan. Biarlah mereka Tuhan semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin benci dosa. Lindungi Tuhan, pagari mereka Tuhan dengan keselamatan-Mu Tuhan. Perisai-Mu, gadamu Tuhan, melindungi mereka. Semua anak-anak Glow Youth dimanapun mereka berada, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Diberikan kekuatan, kesehatan, anugerah turun kepada mereka semua. Mereka menjadi anak-anak muda yang luar biasa, berbeda dengan anak-anak dunia. Mereka diangkat Tuhan menjadi kepala bukan jadi ekor. Mereka berkuasa di atas gunung-gunungnya Tuhan. Mereka menjadi raja-rajanya Tuhan. Mereka menjadi pasukan-pasukannya Tuhan. Mereka adalah anak-anak muda yang gagah berani. Anak-anak muda yang rendah hati.
anak-anak muda yang smart, anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang hanya mendedikasikan hidup mereka hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Mereka menjadi penjala-penjala jiwa, penuai-penuai jiwa. Mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Mereka menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan, firman hidup yang luar biasa. Karena mereka mengingat sukacita sejati. Dan nama mereka semua, kami semua, tertulis di dalam buku kehidupan. Dan kami menerima upah dari surga. Upah besar dari surga. Bahkan Tuhan berjanji, sudah disiapkan mansion di surga untuk kami semua. Kami bersyukur, biarlah semuanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kami mendoakan eksekutif, mulai dari pusat sampai tingkat 1, tingkat 2, sampai kecamatan, sampai kelurahan, sampai RT RW. Semua pemimpinnya diberikan takut akan Tuhan, semua pegawainya diberikan takut akan Tuhan, roh takut akan Tuhan. Kepada semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat. Kepada mereka diberikan semangat untuk melayani semua masyarakat rakyatnya. Begitu juga legislatif diberkati Tuhan, untuk mereka memberikan pekerjaannya dengan baik, menelurkan semua apa yang baik. Begitu juga yudikatifnya, biar mereka takut Tuhan, anti KKN, melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, menegakkan hukum sesuai dengan firman Tuhan, sehingga Indonesia makmur, sejahtera, diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan, NKRI diberkati Tuhan. Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, Tuhan bertahta di atas Indonesia. Dan kami percaya ketika Tuhan bertahta di atas Indonesia, Roh Kudus ada di Indonesia, Indonesia dikeluarkan dari krisis COVID pandemi, krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis lainnya. Kami berdoa Tuhan, buat situasi saat ini. Bulan lalu Tuhan, banyak demonstrasi, banyak unjuk rasa, banyak hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah Tuhan berikan kecerdasan, buka selubung mata rohani mereka, mata jasmani mereka. Otak mereka diberikan kepintaran, sehingga mereka tahu apa yang mereka lakukan itu berbahaya untuk kesehatan, untuk hidup mereka. Jamah mereka Tuhan, kasihi mereka Tuhan, berbelas kasihan kepada mereka Tuhan, supaya mereka memiliki hati yang mau dibentuk, hati yang mau dijamah Tuhan. Kasihani mereka Tuhan, untuk mereka tidak terjerumus di dalam sakit penyakit, tidak terjerumus dalam dosa. Belas kasihanlah Tuhan. Kalau ada provokator, kalau ada yang coba adu domba, dari manapun Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-roh jahat di udara kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para penghulu, pemerintah jahat kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-kuasa jahat, orang-orang jahat kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia damai sejahtera, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menjaga Indonesia. Kalau memang ada perubahan cuaca, badai dan lain sebagainya, perubahan iklim, biarlah Tuhan jaga supaya Indonesia dilewati, tidak terkena bencana banjir, bencana alam, longsor dan lain sebagainya. Tuhanlah yang menjaga, Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang mencintai kami. Terutama khususnya anak-anak Tuhan dijaga dan dilindungi, diberi kesehatan dan kekuatan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkati Tuhan kami semua. Kami akan masuk lagi ke dalam kehidupan kami masing-masing. Sukacita sejati, sukacita sempurna, sukacita yang sepenuh sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya anak-anakku sekalian, para jemaat Glow Youth, seluruh pendengar dan pemirsa ibadah online, angkat kedua tanganmu
Kita terima berkat dari surga. Turun kasih damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus anaknya. Persekutuan, pertolongan, penghiburan, pengajaran, penyertaan dari Tuhan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertaimu mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus Kristus menjemput kita. Berkat Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub menjadi bagian kita semua. Untuk kita menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang telah diberkati katakan amin. Mari kita nyanyikan kiranya. Kiranya